Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4413 sampai bab 4415. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Adapun beberapa kultivator yang memakai pedang, Lin Keting bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini bahkan cenderung tidak akan berbicara sembarangan. Mereka semua adalah penjaga yang sudah mati. Jika Lin Keting menyuruh mereka mati, mereka tidak akan ragu-ragu. Jadi untuk hal semacam ini, tidak perlu berteriak sama sekali. Lin Keting memimpin tetua buta kanan memasuki medan perang iblis ilahi. Sedangkan tetua buta kiri hanya bisa memimpin anak buahnya untuk menjaga pintu masuk gua. Meskipun dia sangat tidak bahagia dalam hatinya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Meskipun dia seorang kultivator iblis, dia tetap tahu cara membalas kebaikan. Di kota Kijia, pria tua bungkuk dengan amarah surgawi sedang bertemu dengan Qi Yuan Kun, pendiri kota Kijia. Menghadapi orang-orang yang dikirim oleh aliansi penyegel iblis, Qi Yuan Kun sangat hormat. Lagi pula, untuk membalaskan dendam putranya, dia harus mendapatkan bantuan dari orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini. Ketua Qi, karena kota keluarga Qi Anda telah bergabung dengan aliansi penyegel iblis, jadi kita adalah keluarga, tidak perlu bertele-tele. Kau langsung bawa kami ke kota keluarga Ju itu dan hancurkan, dan omong-omong, tangkap Chen Ping itu untuk membalas kematian putramu. Tapi kami datang terburu-buru dan menghabiskan banyak energi spiritual di sepanjang jalan. Kami perlu mengisi kembali kekuatan kami untuk sementara waktu sebelum kami dapat melakukannya. Orang tua bungkuk itu berkata langsung kepada Qi Yuan Kun. Artinya jelas, ini dimaksudkan agar Qi Yuan Kun mengeluarkan sumber daya. Lagi pula, untuk mengisi kembali kekuatan fisik, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membicarakannya. Seseorang harus memiliki sumber daya untuk melakukannya. Qi Yuan Kun tertegun sejenak, namun kemudian bereaksi, tentu saja, kalian semua datang untuk membantuku. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua kelaparan. Aku akan memerintahkannya turun dan mengumpulkan sumber daya kota Qi untuk kalian semua gunakan. Tapi wilayah timur adalah tempat yang tandus dan tidak banyak sumber daya. Jadi jangan keberatan kalau kalian semua melakukannya. Tentu saja tidak. Jika Direktur Qi sudah berusaha, bagaimana mungkin kita tidak menyukainya? Lelaki tua bungkuk itu pun sangat gembira melihat Qi Yuan Kun begitu mendukungnya. Tetapi tepat pada saat ini, tiba-tiba datang angin kencang, diikuti oleh bayangan hitam yang muncul di tengah aula. Qi Yuan Kun langsung menjadi gugup. Dia tidak menyangka ada orang yang dengan mudahnya menerobos masuk ke aula kamarnya. Tidak perlu gugup, Direktur Qi, ini hanya salah satu muridku. Melihat hal itu, lelaki tua bungkuk itu buru-buru menjelaskan. Ketika Qi Yuan Kun mendengar ini, dia merasa lega. Jika ini adalah musuh, yang masuk dan keluar kamarnya dengan mudah, apakah dia masih bisa aman? Tian Luo, bukankah aku memintamu untuk pergi dan menjelajahi tempat penampakan surgawi dan duniawi? Mengapa kau kembali begitu cepat? Orang tua bungkuk itu bertanya. Patriark, aku bertemu dengan Chen Ping di tengah jalan dan melakukan beberapa gerakan dengannya, tetapi aku tidak tahu anak itu memiliki beberapa keterampilan, dan karena ada begitu banyak dari mereka, aku berlari kembali untuk menghindari kerugian. Tian Luo berkata jujur. Chen Ping. Begitu Qi Yuan Kun mendengar kata Chen Ping, hatinya langsung terbakar, lalu dia berlutut dengan kasar ke arah lelaki tua bungkuk itu. Saya juga meminta agar Patriark Tian segera pergi dan membunuh Chen Ping itu, untuk membalas kematian putra saya, dan untuk masalah sumber daya,
saya bersedia menawarkan semua sumber daya kota klan Qi kita. Telapak tangan lelaki tua bungkuk itu dengan lembut menopang, langsung mengangkat Qi Yuankun, lalu berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Ketua Qi, tunggu aku bertanya dengan jelas. Sekarang kamu dan aku sudah menjadi keluarga, dan tentu saja kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah mengeksekusi Chen Ping itu." Setelah berkata demikian, lelaki tua bungkuk itu menoleh ke arah Tian Luo dan bertanya, "Tian Luo, ceritakan padaku secara terperinci apa yang terjadi." Tian Luo menceritakan secara rinci apa yang terjadi kepada lelaki tua bungkuk itu. Lelaki tua bungkuk itu mengernyit sedikit dan berkata, "Sepertinya Chen Ping ini juga sedang menuju ke negeri penglihatan surgawi. Aku rasa pasti ada sesuatu yang aneh di tempat itu." Dan ketika Qi Yuankun, yang berada di samping, mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit tidak wajar. Di Gunung Germanium Lu itu terdapat sebuah relik. Kota keluarga Qi mereka telah mencari pintu masuk selama 100 tahun namun belum juga menemukannya. Sekarang mereka akhirnya memiliki sedikit petunjuk, tetapi mereka tidak ingin penampakan langit dan bumi menarik begitu banyak orang untuk pergi. Kali ini, bahkan jika pintu masuknya ditemukan, relik itu takut tidak ada hubungannya dengan kota keluarga Qi mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Direktur Qi, apakah Anda tahu di mana penglihatan surgawi dan duniawi berada? Apa sebenarnya tempat itu? Orang tua bungkuk itu bertanya. Aku, Qi Yuankun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah akan meneruskan masalah relik itu kepada lelaki tua bungkuk di depannya? Dan saat Qi Yuankun terhuyung-huyung tidak tahu bagaimana menjawabnya, tiba-tiba seorang kultivator kota Qijia bergegas berlari masuk. "Sekretaris Agung, ini tidak baik. Pintu masuk ke reruntuhan Germanium Lushan telah ditemukan dan dibuka. Chen Ping ada di antara mereka." Sang kultivator berkeringat deras. Dia seharusnya berjuang kembali untuk melaporkan berita itu. Qi Yuankun ingin menghentikan pihak lain berbicara, tetapi sudah terlambat. "Direktur Qi, apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi dengan relik itu?" Orang tua bungkuk itu berkata sambil sedikit mengernyit. "Patriark Tian, ada desas-desus bahwa ada dunia lain di Gunung Germanium Lu itu, dan ada juga peninggalan kuno di sana yang tercatat dalam buku-buku kuno kota klan Qi kita. Hanya saja selama hampir 100 tahun, pintu masuk ke relik itu tidak pernah ditemukan. Sekarang, anomali langit dan bumi sering muncul. Mereka pasti mengikuti relik itu. Sekarang pintu masuk ke relik itu sudah ditemukan dan dibuka. Aku yakin pasti ada cukup banyak harta karun di dalamnya." Qi Yuankun hanya bisa tak berdaya mengatakan kebenarannya. Mendengar ini, mata lelaki tua bungkuk itu langsung bersinar dengan cahaya keemasan. "Direktur Qi, di mana buku kuno itu? Bawalah kepadaku agar aku dapat memeriksanya dengan saksama," kata lelaki tua bungkuk itu. "Patriark, sekarang relik-relik itu telah ditemukan dan dibuka. Anda menunda untuk berkonsultasi dengan buku kuno. Saya khawatir semua hal yang baik akan direnggut," ucap Heaven S. Fury dengan cemas. "Benar, Yang Mulia, kita harus bergerak secepatnya. Chen Ping juga ada di sana. Ini saat yang tepat untuk menangkap Chen Ping sepotong demi sepotong." Tian Luo juga mendesak. "Tian Luo, Tian Fury, kalian berdua pergi ke relik itu terlebih dahulu. Dengan kekuatan kalian berdua, sama sekali tidak ada masalah dalam menangkap Chen Ping itu. Tapi cobalah untuk tidak berbenturan dengan yang lain, tahan diri kalian." Munculnya anomali langit dan bumi secara tiba-tiba dan munculnya pintu masuk relik itu sama sekali tidak sesederhana itu. "Aku harus memeriksanya,"
jangan-jangan itu jebakan. Orang tua bungkuk itu sangat berhati-hati. Ia takut kalau penglihatan surgawi dan duniawi yang tiba-tiba itu kembali menjadi sasaran bagi mereka. Lagi pula, akan menjadi suatu kebetulan yang sangat besar jika sesuatu seperti ini terjadi segera setelah mereka tiba. Baiklah, kalau begitu kita berdua akan pergi dan menjelajahi jalan itu terlebih dahulu dan menangkap Chen Ping itu sementara itu. Ketika Tian Luo mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira. Tanpa diikuti oleh patriark, mereka berdua bisa melakukan apa saja yang mereka mau dan mereka tidak akan dibatasi. Dengan kekuatan mereka berdua, di bagian domain timur ini, itu akan menjadi perjalanan yang sangat melelahkan, hampir tak tertandingi. Bukankah hebat jika mereka benar-benar dapat menemukan harta karun di relik tersebut, dan bahkan dapat menyimpan beberapa secara pribadi? Orang tua bungkuk itu sekilas bisa melihat pikiran Tian Luo, namun tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Tiansha, "Tiansha, ada beberapa hal yang harus diukur. Kamu harus lebih memahaminya. Jangan terlalu gegabah. Yang mulia, jangan khawatir." Heavenly Fury mengangguk. Setelah Heavenly Fury dan Tian Luo mengucapkan selamat tinggal, mereka menuju ke Gunung German Yunglu. Keduanya bergerak sangat cepat, sosok mereka melesat pergi. Dan pada saat ini, di pintu masuk medan perang iblis ilahi di Gunung Germanium Locus, Tetua Zuo Blind duduk dengan bosan di atas sebuah batu besar sambil melahap biji melon. Sebuah pedang panjang diletakkan di sisinya, dan di depannya tergeletak selusin mayat. Mereka adalah orang-orang yang tidak membayar batu roh dan ingin memaksa masuk. Tanpa kendali dari Lin Keting, Tetua Kiri Buta melepaskan temperamennya dan melancarkan aksi pembunuhan berantai. Bagaimanapun, tidak seorang pun berani mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Tepat ketika Tetua Kiri Buta sedang mengetuk melon dengan santai, tiba-tiba dua bayangan datang dengan cepat, disertai dua bayangan di saat yang sama ada gelombang kejut nafas tak terlihat datang. Ini karena kecepatan kedua orang itu terlalu cepat, dan gelombang kejut, di bawah gelombang kejut ini, gunung-gunung dan bebatuan telah pecah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetua Kiri Buta mengerutkan kening sambil melambaikan tangannya yang besar dengan lembut, secara langsung menghancurkan gelombang kejut ini. Kedua siluet ini tidak lain adalah dua orang yang datang dengan tergesa-gesa, Heavenly Fury dan Heavenly Luo. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, mereka jatuh dari udara. Sebaliknya, Tetua Buta Kiri segera bangkit dengan pedangnya dan menatap ke arah pihak lainnya. Pada saat ini, sang tetua yang duduk tak lagi menunjukkan ekspresi santai di wajahnya. Lagi pula, kekuatan amarah surgawi dan hukum surgawi ini tidaklah lemah. Keduanya bisa saja berada di peringkat kedua alam Mahayana. Kekuatan semacam ini langka di bagian wilayah timur ini, dan pihak lainnya juga seorang kultivator iblis seperti dia. Tidak mudah bagi seorang kultivator iblis untuk bisa berkultivasi hingga ke alam semacam ini. Penting untuk diketahui bahwa para kultivator iblis memiliki sangat sedikit ruang untuk bertahan hidup di alam surgawi, dan tidak banyak sumber daya yang dapat mereka peroleh, jadi tidak mudah untuk berkultivasi ke alam Mahayana. Heavenly Luo dan Heavenly Fury juga sedikit tercengang setelah melihat Elder Zuo Blind. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang searah jalan. Terlebih lagi, aura di pihak lain begitu mengerikan, sehingga mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi wilayah pihak lain. Heavenly Fury melengkungkan tangannya ke arah Elder Left Blind sebagai salam, dan kemudian dia hendak menuntun Tian Luo masuk ke pintu masuk gua. Namun,
Penatua Left Blind mengulurkan tangan dan menghentikan kedua orang itu. Rekan Taois ini, aku penasaran apa yang terjadi sehingga kau menghentikan kami. Tian Xia bertanya. Untuk masuk, setiap orang membayar 100.000 batu roh. Kata penatua Left Blind. Bayar 100.000 batu roh. Heaven S Fury dan Tian Luo tercengang. Mereka berdua parasit, bekerja sebagai anjing untuk aliansi penyegel iblis, dari mana mereka punya 100.000 batu roh. Siapa kamu? Apakah gua ini milik keluargamu? Mengapa aku harus memberimu batu roh? Tian Luo bertanya dengan rasa tidak puas. Kau tak peduli itu milik keluargaku atau bukan? Jika aku menyuruhmu menyerahkannya, serahkan saja atau jangan pernah berpikir untuk masuk. Penatua Left Blind memiliki sikap yang sangat keras. Tian Luo mengernyit, satu tangannya langsung mencengkeram pedang panjang berwarna merah darah itu. Orang tua ini juga terlalu agresif. Bukankah ini perampokan penghalang jalan? Melihat ini, amarah surgawi buru-buru menekan lengan Tian Luo. Lalu dengan senyum di wajahnya, dia berkata ke arah tetua kiri buta, "Rekan Taois, kita akan keluar. Tidak mungkin bagi kita untuk membawa begitu banyak batu roh dan atas dasar bahwa kita berdua adalah kultivator iblis, biarkan kami berdua masuk." Tidak, ini adalah peraturannya, tidak bisa dilanggar, kata tetua Left Blind. Bahkan Lin Keting, sang wanita hebat, tidak dapat melanggar aturan, tentu saja dia lebih berani. Sialan, dasar orang tua, biarkan kami masuk atau tidak? Biar ku beritahu, kami dari aliansi penyegel iblis. Dasar kau orang tua, kalau kau tidak jujur, kami akan langsung menangkapmu dan memasukkanmu ke aliansi penyegel iblis, lalu membuatmu menderita di neraka. Ketika Tian Luo melihat bahwa tetua kiri buta tidak memberikan mukanya, dia langsung marah. Dia mengatakan dirinya dari aliansi penyegel iblis, lagi pula, banyak pembudidaya iblis yang takut pada aliansi penyegel iblis, lagi pula, aliansi penyegel iblis adalah organisasi aliansi yang secara khusus dibentuk untuk menargetkan pembudidaya iblis. Begitu Tian Luo membicarakan aliansi penyegel iblis, amarah tetua kiri buta langsung meroket. Sial, jadi kalian anjing-anjing dari aliansi penyegel iblis, makhluk-makhluk yang mempermalukan garis keturunan iblis kita. Aku ingin tetua kiri buta benar-benar meludah dengan kejam ke arah Heavenly Fury dan Tian Luo. Dasar kau, Tian Luo langsung menjadi murka dan langsung menghunus pedang panjangnya yang berwarna darah dan langsung menebas ke arah sesepuh buta di sebelah kiri. Dengan temperamen seperti itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain mempermalukan seperti itu. Tetua buta kiri pun ikut terbakar amarah. Melihat Tian Luo berani menyerangnya, ia pun langsung naik pitam dan menebas pedang panjang di tangannya dengan halus, lalu langit yang penuh cahaya pedang pun meledak di hadapannya. Melihat hal ini, beberapa kultivator pengguna pedang langsung menghunus pedang panjang mereka dan mengepung Tian Luo. Meskipun kekuatan orang-orang ini dibandingkan dengan Heavenly Fury sangat berbeda, tetapi beberapa pembudidaya bersenjata pedang ini tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan tidak memiliki satu ekspresi pun di wajah mereka. Ketika amarah surgawi menatap ke arah beberapa kultivator yang bersenjata pedang, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jelaslah bahwa taraf yang ditunjukkan para kultivator itu terlalu luar biasa. Sekte-sekte biasa takut kalau mereka tidak akan mampu mengolah orang-orang semacam ini. Bersambung.